Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan sukacita ya, walaupun kita masih tetap berada di rumah. Nah adik-adik, hari ini kita kembali lagi bersama dengan Kak Stefani dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah hari ini sebelum kita mulai, kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah adik-adik, Kak Stefani mau mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu, Tanganku ke Depan. Nah agak gerak-gerak sedikit ya, biar semangat. Hafal kan lagunya? Pastinya dong. 1, 2, 3. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, digoyang-goyang sambil tepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekarang kaki ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, digoyang-goyang sambil tepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Udah mulai capek? Sekarang badannya ya. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, digoyang-goyang sambil tepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Udah mulai keringetan? Udah mulai capek? Nah, boleh duduk lagi ya tadi. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Engkau masih memberikan kami untuk boleh bersama-sama melakukan ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Engkau berkati kami Tuhan Yesus agar dapat melaksanakan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir tanpa kurang suatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak layan kita mau menyanyikan lagu KC dari KC 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Oke, berdiri lagi ya, kita pakai gerakannya. 1, 2, 3. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Nah, adik-adik boleh dulu kembali, siapkan hati kita juga siapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan kita. Silakan kakak-kakak. Selamat hari Minggu adik-adik, shalom semuanya. Seneng banget Kak Keke hari ini bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah untuk dengerin firman Tuhan, untuk membaca Alkitab kita bersama-sama. Nah, kakak yakin adik-adik masih semangat kan dengerin tentang cerita-cerita firman Tuhan dan kebenarannya, walaupun kita semua masih di rumah aja. Nah, tapi nggak apa-apa, kakak yakin adik-adik masih semangat. Oke? Nah, kakak mau ngajak adik-adik untuk nyiapin Alkitabnya. Nih, siapin yuk, kita siapin Alkitab kita. Ayo yang di rumah, ayo ambil dulu Alkitabnya. Kita mau baca Alkitabnya bersama-sama. Kakak mau mengajak adik-adik di rumah untuk membuka bacaan Alkitab kita hari ini dari Yehezkiel 36. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Ayo yang di rumah disiapkan Alkitabnya, dibuka bacaannya dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, kalau Kak Yehezkiel di mana sih Kak? Yehezkiel itu ada di kitab Perjanjian Lama. Oke. Sambil menunggu adik-adik yang lainnya, kakak tungguin nih yang masih nyari-nyari Alkitabnya. Yuk. Sudah? Kalau sudah, katakan amin. Tapi sebelum kita membaca berbarengan bersama-sama di rumah masing-masing, kita mau berdoa dulu ya. Udah semuanya ya? Udah? Oke, karena sudah
semuanya. Kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Kita berdoa sebelum firman. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami di rumah kami masing-masing masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan tentang firman Tuhan dan kebenarannya. Apa yang kami dengar Tuhan Yesus, apa yang kami lihat tentang kebenaran dan cerita firman Tuhan selalu melekat di dalam hati pikiran kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke, karena sudah dibuka bacaan Alkitab kita hari ini, kita mau baca ya. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya yang ada di rumah. Oke. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh, karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah, kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan dan sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu berfirmanlah Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah bacaan Alkitab hari ini. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Patrick. Nah, tetap duduk baik, kita dengerin firman Tuhan. Oke? Terima kasih adik-adik. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan bersama Kak Keke ya, dari Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Nah, kakak akan bercerita tentang Nabi Yehezkiel nih. Adik-adik, Nabi Yehezkiel merupakan hamba Allah yang diutus untuk menguatkan hati dan iman bangsa Israel ketika mereka dihukum oleh Allah untuk tinggal di Babel. Kira-kira kenapa ya bangsa Israel bisa dihukum oleh Allah? Nah, adik-adik, bangsa Israel pada waktu itu tidak melakukan hal-hal yang baik, tingkah laku mereka tidak baik, dan juga mereka menyembah berhala atau menyembah allah-allah lain. Jadi mereka beribadah dan mereka berdoa kepada allah-allah lain. Nah, itu membuat hati Tuhan sakit dan mereka dihukum oleh Tuhan untuk tinggal di Babel. Ketika di Babel, adik-adik, bangsa Israel hidupnya tidak tenang loh. Mereka penuh dengan rasa takut dan rasa cemas. Apalagi bangsa-bangsa di sekitar mereka ketika mereka tinggal di Babel melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti bangsa Edom dan bangsa Moab.
Nah, kakak akan tunjukin gambarnya. Nah, adik-adik lihat warna coklat ini Babel. Jadi waktu itu bangsa Israel dihukum Tuhan untuk tinggal di Babel. Dan bangsa Edom dan bangsa Moab ini salah satu bangsa-bangsa yang melakukan hal yang tidak baik ketika mereka tinggal di Babel. Nah, jadi kasihan ya bangsa Israel. Tapi adik-adik dalam situasi di mana bangsa Israel takut dan cemas, Nabi Yeskiel berpesan melalui bacaan firman Tuhan kita tadi bahwa Tuhan akan membebaskan mereka dan akan memberikan tempat yang baik untuk bangsa Israel, di mana mereka bisa hidup tenang tanpa rasa takut dan cemas, makanannya banyak. Bahkan ketika mereka bebas, Tuhan akan melindungi mereka. Jadi bangsa-bangsa yang mau mencelakai atau melakukan hal-hal yang tidak baik kepada bangsa Israel akan dikalahkan sendiri oleh Tuhan. Wah, hebat ya. Nah, tapi Nabi Yeskiel juga berpesan kepada bangsa Israel, Tuhan juga mau melihat bangsa pilihannya untuk hidup setia dan taat pada Tuhan, di mana mereka harus berbuat baik, mereka harus berdoa dan beribadah hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada allah-allah lain atau berhala-berhala. Ya, jadi ketika mereka melakukan hal-hal yang baik, mereka berdoa dan beribadah kepada Tuhan dan bersabar, Tuhan akan membebaskan mereka dan memberikan tempat yang sangat baik untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, jika dikaitkan dengan situasi sekarang ini, mungkin beberapa dari kalian ada yang berpikir ini merupakan hukuman dari Tuhan, di mana kita menjadi takut dan cemas. Ingat adik-adik, bacaan kita tadi, Nabi Yeskiel tidak hanya menguatkan bangsa Israel saja, tetapi menguatkan hati dan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita percaya bahwa Tuhan yang mampu memulihkan situasi ini dan memberikan kita situasi ataupun kondisi yang membuat kita bisa beraktivitas seperti biasa. Adik-adik bisa bersekolah, bisa bermain, bisa jalan-jalan. Nah, ya. Tapi ingat, ketika kita menunggu waktunya Tuhan, sama seperti bangsa Israel, kita harus setia, ya, di mana kita rajin berdoa, kita rajin baca kitab, dan juga kita harus taat, ya, di mana kita harus bertingkah laku yang baik lewat tindakan maupun perkataan. Lalu kita bersukacita dalam keadaan apapun, kita harus bersukacita. Lalu kita mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan ini adik-adik harus percaya bahwa Tuhan yang akan memulihkan situasi ini, seperti bangsa Israel. Oke? Ya. Hari ini kita belajar bahwa Nabi Yeskiel mengingatkan kita bahwa kita harus taat dan setia menunggu waktu Tuhan untuk memulihkan situasi ini. Sekarang kita mau aktivitas nih, tapi yang memberikan aktivitas bukan kakak, tapi kakek. Kita dengerin ya penjelasan aktivitas dari kakek. Silakan kakek. Adik-adik, tadi kita udah dengerin tentang firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Patrick. Makasih Kak Petri pelayanan hari ini. Nah, kakak mau ngajak adik-adik di rumah untuk beraktivitas. Jadi kelas tanggung hari ini, minggu ini ada aktivitas kembali, nggak apa-apa ya. Biar semangat, biar tetap mau dengerin firman Tuhan, biar ada aktivitasnya. Apa sih Kak aktivitasnya? Hari ini kita mau aktivitas membuat puisi, membuat karangan puisi tentang kebaikan Tuhan ya. Membuat puisi tentang kebaikan Tuhan. Jadi adik-adik boleh bikin puisinya di kertas lembar boleh, di buku tulisnya boleh, atau di karton juga boleh. Sekreatif adik-adik, serapai adik-adik. Terus ditulis tangan yang pastinya. Boleh dihias Kak, boleh banget ya. Boleh banget tentang, ingat, puisi tentang kebaikan Tuhan. Kak, kebaikan Tuhan itu apa aja sih? Wah, banyak banget adik-adik. Kebaikan Tuhan kakak kasih contoh ya. Kebaikan Tuhan kepada adik-adik masih diberikan kesehatan, adik-adik masih diberikan nafas kehidupan. Terus
kebaikan Tuhan melalui adik-adik, masih mama papa yang masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan. Terus kebaikan Tuhan, adik-adik masih dapat bersekolah di tempat sekolah yang baik, yang bagus. Terus apa lagi ya? Mungkin selama ini di rumah adik-adik bosen, gak ngapa-ngapain, tapi ternyata aku di rumah masih bisa makan yang banyak, makan yang enak. Itu penyertaan kebaikan Tuhan ya, melalui berkatnya pastinya untuk adik-adik di rumah, untuk mama papanya, untuk semuanya ya. Terus kebaikan yang lain, kebaikan Tuhan melalui adik-adik, mungkin adik-adik punya teman, punya sahabat yang enak, yang seru, yang baik di sekolah, di tempat les, atau di lingkungan di rumah. Terus kebaikan Tuhannya lagi, banyak ya. Adik-adik sekreatif adik-adik tentang kebaikan Tuhan. Nah, kakek punya contoh untuk adik-adik, bisa dilihat contohnya. Nah, adik-adik gitu. Adik-adik udah lihat contoh puisi karangan kakek tentang kebaikan Tuhan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Boleh adik-adik bikin sekreatif adik-adik, kata-kata yang baik, yang bagus. Nah, kakak akan tungguin ya aktivitasnya adik-adik. Jangan lupa dikumpulin, ditulis namanya yang lengkap, kelasnya, dan sektor pelayanan IPA-nya di mana. Lalu jangan lupa dikumpulin ke WA ke KPK atau ke KKK, boleh kemana aja. Dikumpulkan ya adik-adik. Nanti kita mau lihat kreativitasnya adik-adik melalui puisi tentang kebaikan Tuhan. Oke. Nah, itu aja aktivitasnya di minggu ini. Terima kasih adik-adik selalu setia, selalu mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan melalui info online. Saya bawa tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap sehat selalu untuk adik-adik yang ada di rumah. Oke, selamat hari Minggu, dadah. Oke, ya sudah paham ya aktivitasnya. Jadi kakak Keke dan kak Patrick akan tunggu aktivitasnya. Nah, sekarang kita mau berdoa karena kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami belajar untuk tetap setia dan taat menunggu waktu Tuhan memulihkan situasi ini. Mampukan kami anak-anak Tuhan untuk selalu setia, kami boleh rajin berdoa dan membaca Alkitab, dan kami juga taat pada perintah Tuhan. Kami bertingkah laku yang baik, kami selalu bersukacita, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita kembali ke Kak Stefani. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak layan kita. Semoga apa yang kita dengarkan tidak hanya kita dengar, tetapi boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Nah, respon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak layan kita, mari kita menyanyikan lagu dari KC 249, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita sudah sampai di akhir ibadah hari Minggu pelayanan anak kita secara online. Kita mau berdoa, tapi sebelum kita berdoa, tetap jaga kesehatan,
tetap makan makanan yang sehat, tetap cuci tangan, jangan lupa cuci tangan, dengar-dengaran dengan orang tua, rajin juga berdoa, dan tetap rajin baca firman ya adik-adik. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ibadah hari Minggu pelayanan kami secara online. Kami akan kembali lagi melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus, di rumah kami masing-masing, Engkau berkati kami, Engkau lindungi dan jagai kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk para dokter, para suster, para perawat, tenaga medis yang sudah bekerja untuk menangani wabah virus corona ini. Engkau berkati mereka, tetap jagai dan lindungi mereka. Engkau juga berkati teman-teman kami yang sedang sakit, lindungi, berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang sakit agar mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala. Engkau berkati mama papa kami, Engkau berikan mama papa kami kesehatan, Engkau berkati terus mama papa kami dalam apapun yang mereka lakukan. Engkau berkati keluarga kami, Engkau jagai juga kekhalayan kami, Engkau berikan kesehatan dalam apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Nah adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan online kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah Minggu online berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.